Ketika sampai dengan usia 1 tahun, anak belum bisa berinteraksi dua arah seperti tidak membangun kontak mata, kemudian kosakata atau belum ada kata yang bisa diucapkan, maka moms perlu khawatir. Kalau moms mau tahu, simak dulu video ini ya. Jangan lupa tekan loncengnya dan subscribe. Perkembangan sosial emosi adalah kemampuan anak untuk mengekspresikan emosinya, atau anak belajar mengenal emosi yang dia rasakan. Kalau untuk sosialnya, artinya anak belajar untuk berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Perkembangan sosial dan emosi anak ini bisa kita kenali sejak anak usia minimal 3 bulan. Karena di usia 3 bulan, anak mulai belajar mengekspresikan emosinya melalui tangisan, dan juga ketika usianya semakin bertambah, maka anak sudah bisa diajak berinteraksi. Seperti ketika diganggu, bermain cilukba, maka anak akan tersenyum atau tertawa. Kalau untuk di usia yang lebih besar, ketika dipanggil namanya, maka anak harus menoleh ke arah panggilan atau memberikan respon melalui bahasa seperti "Iya Ma", "Iya Pa". Gangguan emosi ini sangat bisa dideteksi sejak dini. Karena apa? Hal yang paling penting dalam sosial emosi adalah kemampuan interaksi. Sebelum melakukan interaksi, maka anak harus bisa membangun kontak mata. Jadi, moms and dad di sini patut curiga ketika anak belum bisa melakukan kontak mata sampai dengan usia 1 tahun. Penyebab anak memiliki hambatan sosial emosi biasanya bisa dikarenakan kurangnya interaksi dua arah, yaitu anak seringkali dibiarkan sendirian, bermain sendiri, anak jarang diajak bicara, dan yang ketiga biasanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi saat ini, yaitu penggunaan gadget. Sebenarnya, yang terpenting adalah bukan berapa lamanya atau bukan berapa seringnya, tetapi kualitas dari setiap interaksi yang dilakukan oleh ibu di rumah dengan anak. Jadi, untuk mama yang bekerja, mama yang di rumah, semuanya bisa melakukan interaksi dengan baik. Contohnya, ketika melakukan interaksi, maka ibu harus benar-benar hadir untuk berinteraksi dengan anak, tidak menggunakan handphone, tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang lainnya, sehingga fokus untuk memperhatikan anak. Sangat penting sekali, karena kenapa? Biasanya pembiasaan atau kebiasaan-kebiasaan mulai dipelihara sejak kecil. Banyak sekali orang tua yang memaklumi perilaku-perilaku anaknya saat anaknya usianya masih kecil. Contohnya, ketika anak memukul di usia 1 tahun, biasanya ibu beranggapan, nggak apa-apa, masih kecil. Tapi ketika bertambah usia dan kebiasaan tersebut masih ada, maka hal yang seperti ini yang sulit untuk ditangani. Ketika ada perkembangan sosial emosi yang mulai terganggu, maka yang paling penting dilakukan adalah berinteraksi dua arah dengan anak. Contohnya, rajin ajak anak bermain, kemudian juga memperhatikan anak lebih dalam setiap kegiatan di rumah, atau memberikan kegiatan-kegiatan yang terstruktur untuk anak. Kenapa menjadi penting? Karena kita sebagai orang tua bisa mengobservasi perilaku anak saat menghadapi berbagai kesulitan atau berbagai kegiatan tersebut. Nah, dari situlah nanti akan muncul berbagai macam respon emosi dan perilaku anak. Peran ayah juga penting ya, jadi bukan berarti anak adalah hanya tanggung jawab seorang ibu. Peran ayah biasanya memegang kendali untuk menumbuhkan rasa percaya diri, rasa aman, atau rasa secure. Karena figur ayah dipandang sebagai sosok yang kuat, sosok pelindung yang bisa melindungi keluarga, terutama ibu dan anaknya. Ketika moms and dad menemukan gangguan sosial dan emosi pada anak usia 0 sampai dengan 1 tahun, moms and dad bisa segera pergi ke psikolog klinis anak ya.